Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan kita Imajinasi. Sudah lama ya kita tidak bertemu ya. Kenalin lagi, saya Sony Wahyudi Saya dan Febri. Karena beberapa bulan ini, bulan terakhir kita sudah nggak upload video karena ada 2 bulan, 3 bulan. Mungkin lebih. Mungkin lebih ya. Kali ini kita akan membahas buku Cinta Terkalang karya Buya Hamka. Buya Hamka ini Siapa yang tidak kenal dengan Buya Hamka? Banyak karya-karyanya yang fenomenal. Salah satunya yang sudah difilmkan, Tenggelamnya Kapal Panderwick. Ya. Saya saja baru tahu itu kalau Tenggelamnya Kapal Panderwick itu tuh karya Buya Hamka. Dan juga novelnya nggak terlalu nggak terlalu tebal, hanya 137 halaman. Tapi meskipun 137 halaman, ceritanya lumayan padat sih. Citranya dipadatkan. Dan juga teman-teman siap-siap ketika membaca buku ini, siap-siap menemukan kalimat-kalimat yang belum pernah teman-teman lihat, baca. Iya, karena di sini jujur saja waktu pertama kali baca, wah banyak bahasa puitis dan juga peribahasa. Kami aja mungkin saya sempet cari di Google peribahasa ini apa sih maksudnya gitu. Betul. Jadi memang kerennya gitu. Tapi meskipun begitu, peribahasanya, gaya penulisannya emang betul-betul indah ya. Indah. Cerita Cinta Terkalang sendiri ini menceritakan tentang seorang bernama Adnan dan juga teman masa kecilnya yang bernama Samsiah. Mereka berdua ini ya, kalau di ini kan ceritanya di itu ya, Sumatera Barat ya, Padang ya. Nah, Samsiah dan si Adnan ini dari kecil sudah dijodohkan, tapi meskipun dijodohkan mereka itu ya tidak mengenal, namanya pacaran itu tidak mengenal. Tapi hati mereka sudah terkait. Ya, sudah terkait. Karena dari kecil memang sama-sama dalam artian saling bantu-membantu gitu. Meskipun mereka sudah dijodohkan, mereka itu tidak seperti orang pacaran, apalagi seperti anak-anak muda sekarang pacaran jauh kalau banget. Sekarang naik motor bonceng-boncengan, tangan di depan. Wah. Kalau ini enggak masih menjaga ibaratnya agama ya? Agama, karena agamanya sangat kental. Sangat kental di sini. Masih ya. kuat. Masih kuat agamanya. Nah, cerita itu berlanjut di mana kan si Adnan akhirnya memutuskan ikut teman-temannya yang sebaya dengan dia merantau dan juga ke negeri orang ya. Saat itu kondisi Samsiah dan Adnan ini bukan orang berkecukupan. Mereka miskin, susah, miskin. Susah. Sehingga Adnan juga mencari uang lah, setidaknya modal untuk dia persiapan menikah dan berumah tangga. Walaupun semua kebutuhan untuk perlengkapan rumah, untuk rumahnya itu udah disiapkan dari sisi cewek. Tapi sebagai seorang laki-laki, dia mau juga mempunyai modal untuk menikah, sehingga dia memutuskan untuk ikut teman-temannya merantau. Nah, di tempat rantauan ini ya, nggak sebentar sih, malah banyak tempat yang dikunjungi supaya ibaratnya tuh dapat penghasilan di tempat orang kan. Karena nggak mudah, nggak gampang. Apalagi di zaman itu kan HP belum ada. Ngirim surat aja susah. Itu aja mereka itu kalau mau ngirim surat itu setidaknya kalau ada temannya yang pulang dititipkan. Karena kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, di sini si Adnan ini menitipkan surat ke seseorang yang pulang ke kampung halaman. Dan isi surat itu bilang katanya kalau setelah bertahun-tahun ini bekerja ini di tahun itu dia akan pulang untuk segera melamar si Samsiah. Karena dia udah yakin. Sudah yakin. Mendengar itu paman-pamannya atau disebut nenek mama di daerah Padang itu seneng karena Samsiah rupanya tidak dibohongi sama si Adnan. Karena Adnan sudah mengirim surat akan pulang secepatnya dan akan menikah itu sebelum lebaran haji. Sebelum lebaran haji. Tapi ini masalah muncul. Ketika dia mau pulang, dia sudah siap-siap, dia mau pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan yang akan dibuat. Ibaratnya oleh-oleh lah. Selain oleh-oleh kan ibaratnya ya, kalau misalnya kita ini kalau mau nikah kan nggak mungkin datang aja bawa badan kosong. Jadi pasti bawa ibaratnya setidaknya kain atau gimana. Ya benar. Itu sebagai ya mungkin mas kawin mungkin ya kurang lebih seperti itu. Jadi carilah si Adnan ini di pasar. Pada saat itu ini masalah nih muncul. Si Adnan itu ibaratnya melihat perkelahian di pasar. Rupanya perkelahian itu hanya sebuah tipuan. Dan dompetnya rekayasa. Dompetnya dicuri. Gimana? Teman-teman kalau merasakan hal itu gimana? Sudah siap-siap mau pulang, dompet hilang dan nggak bisa beli apa-apa. Bagaimana? Nah, bukan masalah itu aja. Itu masalah di Adnan. Ketika
ada temannya pulang, Adnan diajak untuk pulang, tapi dia tidak mau. Dia merasa malu. Merasa kalau malu. pulang tidak membawa apa-apa. Untuk apa kerja lama-lama di luar, tapi pulang tangan masih kosong. iya masih gini juga. Lagi pula si teman-temannya itu sebenarnya udah mau ngebantu ya, patungan untuk ibaratnya tuh meskipun uangnya nggak kembali 100%, Iya. setidaknya Adalah yang dibawa ada ya. yang dibawa ya. Tapi si Adnan ini ibaratnya gimana ya? Dia malu. Malu. Nanti bener. jadi omongan orang ibaratnya Bener. tuh. Si Adnan nikah sama Samsia itu aja kan karena uang dari ini nggak ada. Jadi dia memutuskan untuk tidak pulang. Tidak pulang. Tapi disitulah adanya muncul masalah kedua. Ya, Apa masalah itu? baru. Masalah baru ketika temennya sudah menyampaikan pesan dari Adnan. Dari Adnan. Nenek mama atau paman-pamannya Samsiar tadi Udah siap-siap ya, udah iya, siap-siap itu. Udah siap-siap. Rumah udah dibenerin Iya, ini tapi ibaratnya. orang yang dia datang Adnan tidak muncul. Dan mendapatkan kabar bahwa dia akan pulang berapa tahun lagi. Iya, karena dia mendapatkan masalah kehilangan uang, kecurian. Tapi mereka tidak percaya. Ya jelas lah tidak percaya. Iya. Ibaratnya kan udah dijanji, hari H ya. udah hari H, udah deket. Tiba-tiba muncul info itu. Info. Gimana orang nggak marah gitu kan? Nipu ini, nipu. Menipu. Adnan dikira menipu. Menipu, emang Adnannya ini nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Padahal itu masalah sebenarnya. Terus bagaimana? Nenek mamanya merasa malu. Paman-pamannya merasa malu. Apalagi kan Samsia itu kan itu masih muda. Kalau misalnya di kita sekarang itu umur Samsia itu masih muda, iya. Sangat tapi muda. pada saat itu, pada zaman itu umur Samsia itu termasuk ibaratnya tuh gadis tua ya. Iya, udah dianggap seperti itu. Lebih kurang dianggap seperti itu. Dianggap seperti itu. Padahal masih muda banget kalau misalnya dibandingkan dengan zaman kita sekarang. Iya, ini semua sudah disiapkan, acara mau disiapkan, tapi ternyata tidak jadi. Karena mereka takut dan merasa malu. Akhirnya muncul satu orang yang ya kalau di awal-awal mungkin dianggap nenek mamanya sebagai pahlawan untuk Samsia. Untuk Samsia. Siapa namanya? Sultan Marah. Pokok kita panggil aja Sultan Marah. Namanya Marah. Jadi dia dianggap pahlawan awalnya. Nah, si Sultan Marah ini dia ini mengirimkan seorang termasuk masih keluarga juga. Masih kakaknya ya, dia cewek. Itu ngedatangin keluarganya si Samsia dan bilang katanya, wah Samsia ini udah umur segini kita malu-malu keluarga. Apalagi yang Adnan kemarin nggak pulang-pulang, wah dibohongin. Jadi dia menawarkan gimana kalau misalnya nikah dengan si Sultan Malah, sedangkan si Sultan ini dibilangnya ya meskipun dia sebenarnya udah punya istri, malah lebih dari satu, karena terus dia sudah banyak kawin cerai ya, tapi kan si Sultan ini nih ibaratnya dia belum punya anak. Pertama, kemudian dia berhasil sukses dan menjadi saudagar. Saudagar kaya di sana. Salah satu kaya, itu Sultan tadi. Orang dan penduduk juga menganggap kelakuan si Sultan itu orangnya baik. Baik dan terpandang. Jadi nenek mamanya berembuk, nenek mama Samsia berembuk. Ya sepertinya ini nggak ada pilihan lain. Adnan juga sampai saat itu tidak memberikan kabar, sehingga mereka tambah merasa ini benar ini. Adnan di sana sudah melupain Samsia. Akhirnya ya si Samsia dan si Sultan Malah Husin ini menikah. Itu juga karena persetujuan dari kedua belah pihak orang tua ya di situ. Jadi karena nenek mamanya atau pamannya sudah sepakat, ini daripada kita menahan rasa malu, akhirnya kita udahlah nikahin. Toh si Sultan Malah Husinnya juga orang kaya. Lagi pula kalau di zaman itu ya yang namanya cewek nggak bisa juga sih ngebantah nenek mama. Karena nenek mama itu sudah dianggap orang tua sendiri. Jadi mereka menikah dan akhirnya si Samsia ini ikut si Sultan. Ternyata si Sultan ini nggak tinggal di daerah situ dia pergi kota tempat dia usaha ya. Mengajak si Samsia ini pergi ke kota. Nah di sana lah. Nah di sini mulai masalah-masalah sesungguhnya dari novel. Kelihatan tabiatnya si Sultan. Sama seperti namanya, Sultan Marah Husin. Kerjaannya marah-marah aja ya. Marah-marah aja, tidak mau mendengarkan istri. Istri itu bukan dianggap sebagai istri, malah sudah dianggap seperti pembantu dan lebih parah lagi mungkin. Lebih parah lagi mungkin ya. Itu permasalahannya dan belum lagi si Adnan kemudian pulang. Karena dia sudah dapat pekerjaan dan
dan sudah mendapatkan uang lagi. Dan dia berhasil, ibaratnya dia kan pasti seneng banget Iya. akhirnya bisa nikah ini. Dan dia tidak memberitahu ya, karena dia tidak mau tahu. ngasih kejutan. Mau ngasih kejutan, dia tidak tahu kalau Samsia udah menikah. Gimana itu perasaannya Coba begitu perasaan. begitu Bagaimana pulang. teman-teman coba? Ketika sudah capek-capek nih, sudah niat mau menikah, ternyata ya Allah, apa orang yang mau kita nikahin rupanya dinikahin orang lain. Waduh, hancurnya hati Adnan. Betul sedih sih ini ceritanya. Ini pokoknya permasalahan ini nih di antara Samsia, Adnan dan juga si Sultan Marah Hussein. Ini apa luar biasa. Buya Hamka membuat cerita ini luar biasa. Ketika teman-teman nanti harus membacanya, teman-teman akan menikmati suasananya. Aduh, kesel, marah, pokoknya bercampur. Apalagi lihat sifat si Sultan Marah Hussein. Betul-betul gimana ya, brengsek lah Iya ibaratnya. lah. Udah banyak istri, wajar aja mungkin dia apa namanya Banyak celah ya. banyak cerai karena Tabiatnya betul-betul nggak baik. betul nggak baik, luar biasa loh. Tapi nenek mamanya tidak tahu. Ya. Tapi gimana cerita selanjutnya? Bagaimana dengan Adnan? Iya. Apakah Adnan nanti, apakah Samsia nanti akan berpisah dengan si itu Si atau Sultan gimana? Marah Hussein? Atau si Ketika Adnan nanti berhasil iya. menikahnya itu baca aja sendiri ya. Jadi banyak pikiran apakah Sultan Marah Hussein akan menceraikan si Samsia karena Samsia meminta cerai dan Adnan bisa menikahi Samsia, ataukah Samsia tetap bertahan dengan Sultan Marah Hussein sampai sudah jadi suami. Ataukah Adnan menemukan cinta baru karena dia akhirnya pindah ke kota lagi. Ya banyak ini teman-teman harus baca sendiri kalau sendiri. mau tahu endingnya. Karena luar biasa, teman-teman akan merasakan sensasi yang luar biasa, marah, kesel, dan pokoknya sedih ada juga. Cinta Terkalang, karya Buya Hamka. Ini salah satu novel yang teman-teman harus baca. Karena luar biasa. Kalau teman-teman suka dengan karya klasik, ini bagus. Banyak kalimat-kalimat klasik yang teman-teman yang lagi pula kalau misalnya yang lagi belajar untuk menulis segala macam, ini buku termasuk karya lama. Jadi banyak ini kosakata baru yang mungkin terdengar asing di kita, tapi gimana bagus ya? Bagus sih untuk kita gunakan bagus. Jadi teman-teman kalau menambah kosakata di sini bagus karena banyak kata-kata yang kita baru dengar gitu kan. Kami aja baru baca, baru tahu oh ada kalimat ini dan peribahasanya luar biasa. Cara penyusunan kalimatnya juga unik. Jadi banyak masalah tadi digabungkan menjadi satu, menjadi novel ini luar biasa. Kadang-kadang novel itu kan masalahnya cuman ini. Masalahnya sedikit tapi bukunya tebal ya. Tebal. Sedangkan ini masalahnya banyak loh. Sehingga masalah itu membuat kita merasakan sedih, kita merasakan marah. Untuk buku yang hanya setebal 137 halaman ini termasuk ceritanya cukup tebal ya. Cukup tebal. Ceritanya nggak setebal bukunya. Iya. Tapi pinternya Buya Hamka dia memadankan cerita itu sehingga kita tetap menikmatin. Kita masih bisa merasakan. Oke, kali ini kita sampai pada penilaian, tapi ini penilaian bukan penilaian yang berarti kita subjektif masing-masing. Kita berasa kita masing-masing dari menikmatin karya-karya. Jadi nilai yang saya berikan 8,5. Wow. Mungkin karena banyak unsur-unsurnya termasuk penulisnya Buya Hamka. 8,5. Saya sangat favorit saya Buya Hamka. Mungkin karena itu juga. Oke. Kalau misalnya saya jujur saja saya mungkin nilainya terlalu kecil ya untuk sebuah karya yang sangat luar biasa ini, tapi untuk penulisan jujur saja saya sempat bingung gitu kemarin waktu baca di awal-awal. Banyak menggunakan bahasa Padang ya, sedangkan teman saya ini sudah lama di Padang tinggal di Padang, jadi dia lancar aja bacanya. Ini baca kan buka Google Translate, ibaratnya mau Google Translate, buka Google. Ingin tahu apa sih arti kata-kata ini. Jadi untuk pemilihan kata mungkin saya kasih nilai 7, tapi kalau untuk cerita saya kasih nilai 8. Kalau dirata-ratain 7,5 ya? 7,5. Oke. Jadi banyak unsur-unsur yang membuat kita memberikan nilai seperti itu. Dan juga teman-teman ingat ini subjektif kami. Jangan dipikirin sok-sokan mau kasih nilai. Itu tes masing-masing. Mungkin ketika teman-teman membaca buku atau novel, teman-teman akan memberikan penilaian sendiri. Jadi teman-teman, kami juga mau ngasih tahu, kami sedang menulis sebuah cerita, sebuah novel dari ide yang telah kami buat. Saya sedang menulis novel yang berjudul Rodos. Sedangkan teman saya, kalau saya sih hanya mencoba untuk menuliskan apa imajinasi yang sedang saya pikirkan dalam sebuah novel
yang berjudul Emblem of Destiny. Wah, judulnya kok Inggris. Jadi teman-teman kalau berkenan bisa baca di Wattpad. Nanti kami kasih di deskripsi Wattpadnya. Kasih saran, kasih kritikan yang pedas silakan. Itu hak kalian. Kami malah menanti kritik-kritikan yang pedas, karena kalau misalnya dipuji ya, Bang ceritanya bagus, kami bingung ya. Lah, Udah bagus, udah bagus, gitu kan? apa yang harus diubah nih? Iya, Tapi kalau misalnya kalian tulis kayak gini, Bang masih banyak typo-nya, itu jadi Iya, PR untuk PR kami. untuk kami perbaikan ke depannya. Oke. Jadi teman-teman terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share, di-share demi kebaikan. Kami tidak mencari subscriber yang banyak, enggak, tapi kami mencari orang-orang yang memang benar-benar hobi membaca, hobi memberikan saran kepada orang, hobi menulis itu bagusnya, lebih bagus lagi. Dan jadikan setiap buku yang kalian baca itu menambah ilmu kalian, entah itu dari cara penulisan atau dari cerita yang jelas. Setiap karya itu pasti ada maksud, ada makna, ada nilai yang bisa kita ambil. Iya, karena itu. Jadi teman-teman nikmatin terus membacanya. Jangan lupa baca Cinta Terkalang, karena teman-teman harus tahu akhir cerita ini. Kami tidak mau memberikan akhir cerita ini karena supaya teman-teman bisa ada kemauan untuk membaca. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa subscribe. Itu ada tombol lonceng, supaya teman-teman bisa menikmati karya-karya yang kami buat. Insya Allah karya-karyanya membuat teman-teman mau belajar, mau membaca, dan ya memberikan manfaat untuk semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Imajinasi, sebuah karya yang tidak akan pernah luntur.